Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Tidak lupa juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan membicarakan tentang kemerosotan umat Islam dan satu-satunya cara untuk memperbaikinya. Sebelum kita membahas atau membicarakan, jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen konten ini. Lebih dari 1350 tahun yang lalu, ketika di dunia ini penuh kekafiran, kegelapan dan kebodohan atau kejahilan, maka dari balik pegunungan Makkah terpancarlah cahaya hidayah menembus ke arah timur, barat, utara dan selatan. Seluruh penjuru dunia mendapat cahaya hidayah itu. Hanya dalam waktu singkat, selama 23 tahun, Nabi Muhammad SAW dapat membawa manusia kepada kemajuan, dan sejarah dunia tidak akan sanggup untuk membuat perubahan seperti ini. Dengan cahaya hidayah, kebaikan dan kemenangan yang diberikan kepada orang Islam, maka mereka senantiasa berada di puncak kemajuan dan selama berabad-abad menguasai seluruh dunia. Setiap kekuatan yang menentangnya akan dihancurkan sampai berkeping-keping. Ini adalah suatu kenyataan yang tidak dapat diingkari. Namun melihat kenyataan sekarang sangat menyedihkan dan memprihatinkan. Keadaan menjadi berbalik. Kaum muslimin pada saat ini telah jauh dari kehidupan Islami. Apabila kita melihat di dalam catatan sejarah tentang kehidupan orang-orang Islam 1300 tahun yang lalu, maka akan diketahui bahawa kita adalah pemilik kemuliaan, keagungan, keperkasaan dan kekuasaan. Sebaliknya, apabila kita melihat keadaan sekarang, maka kita akan melihat diri kita berada dalam kehinaan yang besar, dipermalukan dan mengalami kemunduran, tidak lagi mempunyai kekuatan, kekuasaan, keperkasaan, persaudaraan dan kasih sayang, adat dan akhlak yang baik, serta amal dan perbuatan yang baik. Kita mempunyai lebih banyak keburukan daripada kebaikan. Orang-orang non-Muslim merasa senang dengan keadaan kita seperti ini. Mereka membicarakan kelemahan-kelemahan Islam dan menertawakannya. Tidak hanya itu, bahkan mereka membuat ajaran-ajaran baru untuk memecah belah kita. Pemuda-pemuda Islam mencemooh asas Islam yang suci dan mengkritik ajarannya, serta memahami bahawa syariat yang mulia itu sia-sia dan tidak pantas untuk diamalkan lagi. Sungguh mengherankan bagaimana suatu kaum yang dahulu menguasai dunia, tetapi sekarang malah jatuh. Suatu kaum yang mengajarkan adab dan kemajuan kepada dunia, mengapa sekarang tidak beradab dan tidak maju? Sebenarnya para pemimpin Islam sudah memperkirakan dan telah mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk memperbaikinya. Namun pengobatannya justru semakin menambah sakit. Dalam kondisi yang rusak ini, terbayang masa yang akan datang akan lebih buruk lagi. Sedangkan kita hanya berdiam diri dan tidak berusaha sungguh-sungguh. Ini adalah kekeliruan yang besar. Tapi sebelum kita melangkah kaki, penting sekali untuk memikirkan penyebab semua ini. Mengapa kehinaan dan azab menimpa kita? Penyebab keruntuhan dan kemunduran ini telah dianalisa dengan berbagai cara dan telah dicari jalan keluarnya. Namun kenyataannya tidak juga dapat diselesaikan sampai tuntas. Padahal penyebabnya telah kita ketahui dan nampak dengan jelas. Sebenarnya kita belum menemukan asal penyakit yang sebenarnya. Penemuan-penemuan yang telah banyak dikupas bukanlah penyakit yang sebenarnya. Itu semua adalah sesuatu yang datang dari luar. Sedangkan penyakit yang sesungguhnya ada pada diri kita sendiri. Oleh kerana itulah, sampai sekarang perhatian kepada penyakit yang sebenarnya belum ada. Sedangkan perbaikan hanya kepada faktor luar sangatlah sulit dan hampir mustahil. Sebelum kita mengetahui penyakit yang sebenarnya,
maka cara pengobatannya pun tidak akan dapat ditemukan. Kita mengakui bahawa syariat agama kita adalah peraturan Allah yang sempurna, yang merupakan jaminan atas keberhasilan dan kebaikan dunia dan akhirat sampai hari kiamat. Maka tidak ada lagi alasan selain memeriksa penyakit kita sendiri dan mulai mengobatinya. Bahkan ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui penyakit kita yang sesungguhnya dari Al-Quran. Dan melalui pusat petunjuk dan penerangannya, kita tutup seluruh cara pengobatan lain setelah mengetahui pengobatan yang benar. Selama Al-Quran merupakan tatanan amal yang sempurna bagi kita sampai hari kiamat, maka tidak ada lagi alasan bahawasanya Al-Quran kurang memberi petunjuk kepada kita dalam mengatasi keadaan yang kritis ini. Janji Allah adalah pasti bahawa seluruh permukaan bumi adalah kerajaan dan khilafah bagi orang yang beriman. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh bahawa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum kamu berkuasa. Quran Surah An-Nur ayat 55. Allah juga telah memberi ketenangan bagi orang-orang mukmin untuk senantiasa mengalahkan orang-orang kafir, dan tidak ada satu pun penolong bagi orang kafir. Walau qatalukumul ladzina kafaru lawallawul adbara thumma la yajiduna waliyaw wala nasira. Dan jika kalian berperang melawan orang-orang kafir, pasti mereka akan lari terbirit-birit. Kemudian tiada seorang penolong bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Fat ayat 22. Dan apabila orang-orang kafir memerangi kamu, pasti mereka akan balik berlari, kemudian mereka tidak akan mendapatkan teman dan penolong. Bantuan dan pertolongan bagi orang-orang mukmin merupakan tanggungjawab Allah SWT. Dan orang-orang mukmin akan selalu menang. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan wajib bagi kami menolong orang-orang beriman. Quran Surah Ar-Rum ayat 47. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian putus asa dan bersedih, dan kalian akan senantiasa menang apabila kalian beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafikina la ya'lamun. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Quran Surah Al-Munafikun ayat 8. Setelah memikirkan ayat-ayat di atas, dapat diketahui bahawa kemuliaan orang mukmin, pangkat, keberanian, ketinggian, kemenangan dan kebaikan hanya dengan sifat keimanannya. Apabila hubungan mereka dengan Allah dan Rasulnya kuat, yang merupakan maksud dari iman, maka semua akan menjadi milik mereka. Namun jika hubungan dengan Allah dan Rasulnya melemah atau berkurang, maka bencana, kemerosotan dan kegagalan yang akan didapat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya secara jelas, wal 'asr innal insana lafil khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menempati kesabaran. Quran Surah Al-Asyar ayat 1-3. Para pendahulu kita telah mencapai kemuliaan yang sempurna, sedangkan kita di dalam kehinaan dan keburukan. Sudah jelas bahawa mereka adalah orang-orang yang memiliki iman yang sempurna, sedangkan kita terhalang dari nikmat yang besar ini. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, sayati ala nas zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuh. Akan datang suatu masa atas manusia, tidak akan tersisa daripada Islam kecuali namanya saja, dan daripada Al-Quran kecuali tulisannya saja. Sekarang perlu direnungkan apabila kita telah terhalang dari Islam yang sebenarnya, yang sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya,
yang dengannya keberhasilan dan kebaikan dunia dan akhirat akan wujud. Maka apakah ada cara lain untuk mengembalikan semua itu? Dan apakah penyebab keluarnya ruh Islam dari diri kita? Sehingga diri kita hanya jasad tanpa ruh. Ketika mushaf langit Al-Quran dibacakan dan kemuliaan umat ini serta ketinggiannya disebutkan, maka diketahuilah bahawa umat ini telah diberikan tugas yang paling tinggi dan kemuliaan, yang dengannya mereka disebut sebagai umat terbaik, khairu ummah. Maksud diciptakan dunia adalah untuk mengetahui keesaan zat dan sifat Allah, dan ini tidak mungkin tercapai apabila keburukan yang ada itu tidak dihilangkan dan diganti dengan kebaikan. Dalam rangka tercapainya maksud itu, maka dikirim ribuan nabi, dan untuk menyempurnakan maksud itu, maka Allah SWT mengutus penghulu nabi dan rasul dan memperdengarkan ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan telah aku relakan Islam menjadi agamamu. Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Sekarang, kerana maksud telah sempurna, setiap kebaikan dan kejahatan telah dijelaskan, dan Islam sudah merupakan agama yang sempurna. Oleh kerana itu, risalah dan kenabian yang dahulu hanya dikerjakan oleh para nabi, maka sekarang kerja itu telah diberikan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik, dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Ali Imran ayat 110. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kalian ada suatu jamaah yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar, dan hanya merekalah akan mendapat kejayaan, yaitu yang melakukan kerja tersebut. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Pada ayat pertama, umat terbaik dinyatakan bagi mereka yang menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sedangkan pada ayat berikutnya disertai pembatasan bahawa hanya bagi merekalah keberhasilan dan kebahagiaan. Bahkan pada ayat lain, bagi mereka yang tidak mengambil keputusan untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran akan mendapat azab dan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Telah dilaknat orang-orang kafir Bani Israel dengan lisan Daud AS dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak saling melarang, tidak mungkar, tindakan mungkar. Sungguh amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Quran Surat Al-Maidah ayat 78-79. Ayat ini dijelaskan dengan keterangan hadis yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ada umat sebelum kamu yang apabila di antara mereka berbuat salah, datanglah orang yang melarang atau menegur seraya memperingatkan, wahai kamu, takutlah kepada Allah. Hari esoknya ia duduk-duduk bergaul seperti biasa dengan pelaku maksiat tadi, makan dan minum bersama mereka, seolah-olah ia tidak melihat mereka melakukan dosa pada hari kemarin. Ketika Allah SWT menyaksikan perbuatan mereka, maka dia menyatukan hati mereka. Kemudian Allah melaknat mereka melalui lisan nabinya, yaitu Daud AS dan Isa AS putra Maryam. Demikian ini kerana mereka tidak taat kepada Allah dan sudah melampaui batas. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, kalian harus menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan hendaklah kalian memegang tangan orang yang bodoh dan memaksanya kepada yang hak. Kalau tidak, Allah SWT akan menyatukan hati-hati kalian, kemudian akan melaknat kalian sebagaimana dia telah melaknat mereka. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, At-Targhib. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang pun yang melakukan maksiat dan ia tinggal dalam suatu kaum, lalu kaum itu tidak mencegah perbuatan orang itu, padahal mereka mampu
melainkan Allah SWT akan menurunkan azab kepada mereka sebelum mereka mati, iaitu di dunia ini akan didatangkan bencana. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah. Diriwayat lain diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kalimat la ilaha illallah akan selalu memberi manfaat bagi pembacanya dan akan menjauhkan dirinya dari azab selama mereka tidak mengabaikan hak-haknya. Para sahabat bertanya, apakah ini maksud mengabaikan hak-haknya? Beliau bersabda, kemaksiatan kepada Allah SWT telah dilakukan secara terang-terangan, tetapi mereka tidak berusaha mencegah dan mengubahnya. Hadis riwayat Al-Asbahani At-Targhib. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW datang kepadaku. Dari raut wajah beliau, aku merasakan bahawa sesuatu telah terjadi padanya. Beliau berwuduk dan tidak berbicara kepada siapapun. Aku pun merapatkan telinga ke dinding kamarku agar bisa mendengar apa yang beliau sabdakan. Beliau duduk di atas mimbar dan setelah memuji Allah bersabda, hai manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kalian, serulah manusia berbuat kebaikan dan cegahlah mereka dari perbuatan mungkar sebelum datang masanya di mana kalian berdoa kepadaku, tetapi aku tidak akan menerima doa kalian. Kalian meminta kepadaku, tetapi aku tidak akan memenuhi permintaan kalian. Dan kalian memohon pertolongan kepadaku, tetapi aku tidak akan menolong kalian. Beliau pun tidak menambah khutbahnya lebih dari itu, sehingga beliau turun dari mimbar. At-Targhib. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka tercabutlah dari mereka kehebatan Islam. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar atau dakwah, maka diharamkan bagi mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling mencaci maki satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Hakim dan At-Tirmizi. Setelah merenungkan hadis-hadis di atas, dapat diketahui bahawa meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dapat menyebabkan datangnya laknat dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kewajipan ini, maka akan ditimpa banyak musibah dan kesusahan serta kehinahan, serta akan terjauh dari bantuan Allah yang gaib. Semua ini disebabkan mereka tidak mengenal apa yang menjadi tanggungjawab dan kewajipan mereka sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai akibat dari kelalaian mereka terhadap tugas ini, inilah sebabnya Rasulullah SAW menempatkan kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar pada bagian iman yang istimewa dan lazim. Dan beliau memberitahukan bahawa meninggalkannya adalah tanda-tanda lemah dan turunnya iman. Sebagaimana di dalam riwayat Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka cegahlah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, hendaklah dia merasa benci di dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ringkasnya, sebagaimana urutan yang terakhir menunjukkan tingkatnya iman dan paling lemah, maka begitu juga urusan yang pertama menunjuk tentang kesempurnaan dakwah dan kesempurnaan iman. Untuk lebih jelasnya disebutkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang artinya, tiadalah setiap Nabi yang diutus sebelum aku, melainkan ia mempunyai pengikut dan para sahabat yang setia kepada sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Kemudian datanglah setelah mereka generasi berikutnya yang hanya pandai bicara tetapi tidak beramal, dan beramal tetapi bukan yang diperintahkan. Barang siapa memerangi mereka dengan tangannya berarti mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan lidahnya berarti mukmin. Dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya berarti ia pun mukmin. Dan setelah itu tidak ada derajat iman lagi meskipun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Keutamaan dan kepentingan dakwah ini juga disebutkan oleh Imam Ghazali rahmatullahi. Di sini tidak diragukan bahawa amar ma'ruf nahi mungkar adalah sebuah sendi agama yang kuat yang dengannya maka seluruh ajaran agama akan berdiri dengan kokoh. Untuk melakukan pekerjaan ini Allah SWT menghantar Nabi-Nabi ke dunia ini. Maka apabila kebaikan ini serta ilmu dan amal ditinggalkan, maka na'udzubillah, ketidakberfungsian usaha kenabian ini pasti akan datang. Amanah yang merupakan kemuliaan seseorang akan lemah
dan bahkan hilang. Ketidakpedulian dan kemalasan akan merajalela. Kesesatan dan kegelapan akan terbuka. Kebodohan akan menyebar di seluruh alam. Akan tetapi kerusakan-kerusakan dalam setiap pekerjaan dan terjadi perpecahan di antara kita. Kehidupan ini akan rusak. Makhluk ciptaan Allah SWT akan hancur. Kehancuran ini dapat diketahui sewaktu terjadinya hari kiamat nanti. Ketika kita dihadapkan di hadapan Allah. Penyesalan di atas penyesalan. Kekhawatiran telah datang. Apa yang dulunya dikhawatirkan telah ada di depan mata. Kana amrullahi qadaran makdura fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda-tanda dari tiang agama yang sangat kokoh iaitu tiang ilmu dan amal. Kesemuanya telah terhapus. Hakikat dan keberkahan bentuknya telah hilang. Menghina dan merendahkan orang sudah menjadi darah dagingnya. Hubungan hati dengan Allah SWT telah terputus dan mengikuti hawa nafsu sudah seperti binatang. Di seluruh jagat ini menjadi orang yang benar-benar mukmin sangatlah sulit. Bahkan sudah tidak ada lagi yang bertahan atas hinaan di dalam penegakan yang hak. Jika seorang mukmin berusaha untuk menghentikan kerusakan ini dan berusaha untuk menghidupkan sunnah dan datang ke medan usaha ini dengan menahan beban dalam menghidupkan sunnah, maka yakinlah bahawa orang ini merupakan seorang yang paling istimewa dari seluruh makhluk dan merupakan suri teladan terbaik. Kata-kata yang diterangkan oleh Imam Ghazali rahmatullahi mengenai penting dan perlu kerja ini sebenarnya cukup untuk memberi peringatan dan membangunkan kesadaran kita. Itulah tentang kemerosotan umat Islam dan satu-satunya cara memperbaikinya. Semoga menjadi pemikiran bagi kita. Kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.